Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Arifin, sekarang kondisi teman-teman di RSD Wisma Atlet seperti apa? Teman-teman tenaga kesehatan? Alhamdulillah Mbak, sampai saat ini, sampai detik ini bisa saya pastikan bahwa teman-teman relawan semua di sini masih kekuatannya kalau di militer itu 55. Jadi artinya masih full, baterainya masih full charge. Karena kita banyak acara-acara refresh untuk mereka, jadi merawat semangat mereka. Dan saya pastikan mereka, jargon kita pantang pulang sebelum corona tumbang sudah mendarah daging di teman-teman relawan Mbak. Ngomong-ngomong Pak Arifin sudah berapa lama nggak pulang Pak? Ya pulang juga kita kan. Masih pulang? Ya dulu awal-awal 2 bulan, 3 bulan pertama memang kita tidak pulang. Tapi kemudian ada waktu yang senggang, bahkan waktu relaksasi itu 29% itu dari Pak Legend Doni Monardo menginstruksikan untuk kita relaksasi, bisa silahkan refreshing. Yang waktu 29% itu saya refreshing seminggu ya, dikasih izin. Oke. Pak Doni Monardo. Lumayan ya buat ngecas baterai ya? Lumayan Mbak. Oke, tapi begini, kira-kira nanti persiapan menuju ke 2 pekan setelah liburan tahun baru, saat ini yang sudah dipersiapkan apa saja? Yang konkret saat ini sudah dipersiapkan? Ya, jadi yang jelas 4 tower yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah akan digunakan untuk menerima pasien yang dengan bergejala. Jadi seluruh pasien yang diterima di sini adalah pasien dengan bergejala, seluruh tower. Jadi juga ditambahkan juga persiapan untuk minggu depan ini, 1 minggu ke depan ini install untuk 50 bed untuk INCU, jadi untuk intermediate care unit itu untuk menambah kapasitas pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi, karena faktanya memang semakin banyak pasien yang bergejala yang dirawat di sini, tentunya makin banyak juga orang yang dari gejala ringan menjadi sedang juga ada banyak juga, sehingga mereka memerlukan ruangan khusus dan memerlukan perawatan yang lebih intensif tentunya. Ya, ini yang ditangkap oleh pimpinan, sehingga 50 bed rencana siap untuk minggu depan ini kita sudah terinstall. Prof. Akmal, begini, ini kan kebutuhan untuk bed semakin tinggi karena yang tertular semakin banyak. Ada skenario ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan COVID-19. Teknisnya seperti ini bisa atau tidak, memungkinkan atau tidak, mampu atau tidak? Ada rumah sakit yang mampu atau lebih mudah, ada yang lebih sulit. Karena itu menyangkut juga zonasi ya. Karena kita tidak mungkin sekarang ini kembali ke awal-awal dulu, di mana kita betul-betul hampir tinggal 30%, saya ingat mula-mula tuh, pasien di luar COVID. Sekarang nggak mungkin kembalikan lagi, karena kalau nggak juga angka kematian yang karena penyakit lain itu yang meningkat dengan tajam. Itu yang dibilang collateral damage kan. Nah, oleh karena itu bisa, dan dari sekarang, asal dari sekarang itu disiapkan, bisa. Jadi kita tahu betul seperti yang Pak Miko bilang, sebenarnya berapa kapasitas kita gitu. Jadi dari sekarang kita tahu berapa yang bisa dipindahkan dan sebagainya. Nah, saya cenderung untuk mengatakan kita harus siap sampai di level memang kembali lagi yang OTG itu kembali ke hotel segala macam itu. Nggak ada yang lain. Karena saya setuju Pak Arifin bilang, itu kalau pasien yang sedang itu kita nggak urus betul, itu yang jatuh. Dan itu yang bikin angka kematian kita tinggi. Dan itu sebenarnya buat kita, ya semua orang meninggal buat kita sih memprihatinkan. Tapi kalau kita tahu sebenarnya mestinya ada yang kita bisa kasih dalam jangkauan kita, tidak kita kerjakan, itu pasti akan lebih nggak enak gitu ya. Nah, ketiga, yang paling worst lagi skenario, memang harus berani lagi. Dan ini juga kalau kita teriak-teriak minta T3T dan sebagainya, itu OTG itu akan makin banyak dapat. Pada akhirnya bukan nggak mungkin kalau betul-betul dikerjakan sebenarnya. Ini karena kita belum maksimal kerjakan ya. Kalau dikerjakan maksimal, apa yang terjadi kalau OTG-nya banyak, memang tidak sanggup lagi di hotel dan sebagainya. Kembali lagi mesti ke rumah, dan saya sangat yakin sebenarnya puskesmas itu siap sebenarnya untuk, yang nggak boleh itu kan gini, diminta di rumah, isolasi mandiri, tapi diawasinnya itu nggak betul. Itu yang terjadi. Tapi justru sebenarnya kalau puskesmas didorong untuk mengawasi orang-orang ini seharusnya bisa ya? Saya tahu persis kalau misalnya, yang saya nggak mau samakan dengan di luar negeri ya, banyak sekali negara yang mengerjakan itu. Karena apa? Karena layanan primernya kuat. Kembali ke situ lagi.
Begini, Prof, balik lagi ke soal yang penambahan bed. Ini kan selama ini kan sering sekali sebatas ngomongin penambahan bed, penambahan ruangan begitu. Padahal sebenarnya kalau menambah fasilitas kesehatan, layanan kesehatan kan tidak cuma soal urusan kamarnya saja, tempat tidurnya saja, tapi juga peralatannya dan juga tenaga kesehatannya. Posisi kita saat ini di mana? Ya sama, waktu kita pindahkan, kita bilang kita mau minta nambah kapasitas, sebenarnya salah satu kemungkinannya memang orang yang di luar yang biasanya menangani itu ikut membantu menangani COVID lagi gitu. Oke. Jadi bukan cuma dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, tapi dokter yang lain ikut membantu. Itu artinya apa? Memang pelayanan lain itu akan turun dulu sementara. Oke. Pak Menkes yang baru, Pak Budi Gunadi Sadikin bilang katanya akan menambah perawat sekian banyak begitu. Ini menurut Anda memungkinkan? Memungkinkan. Ada orangnya? Gini. Jumlah perawat kita itu banyak sebenarnya, tapi yang kita perlukan sebenarnya perawat yang kalau istilah kita bukan cuma lulusan perawat, tapi punya ada surat tanda registrasinya. Jadi emang dia punya kompetensi yang juga memang terjaga gitu ya. Iya. Kita pernah kerjakan kan waktu itu sama-sama dengan Dinas Kesehatan DKI dan di beberapa daerah lain. Emang nggak semudah yang kita bayangkan, tapi kalau DKI waktu itu saya ingat kita perlu 1.000, kita bisa dapat 700-an dalam waktu 2-3 minggu. Ya, itu dapat. Sekarang adalah yang penting sekali lagi jangan kita lihat Jakarta aja. Sekarang saya pikir nanti aja banyak daerah Jawa Timur itu juga sebenarnya seperti ini juga gitu ceritanya. Tapi nggak ada jalan lain. Tapi bentuknya itu kalau menurut saya bukan relawan. Jangan ambil perawat relawan. Kalau DKI waktu itu bagus karena menurut saya mereka mengambilnya adalah mereka buka rekrutmen betulan. Okay. dengan biaya yang mesti dikasih. Gitu. Ya, Pak Miko, begini. Selama ini kan yang digaungkan, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Wiku bahkan menyatakan bahwa lonjakan angka COVID-19 ini karena masyarakatnya yang tidak disiplin. Menurut Anda apakah sesimpel itu? Atau sebenarnya ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun juga pemerintah supaya ini kita sama-sama mengerem laju penularan COVID supaya yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi? Ya, jadi kalau kita bicara wabah, masyarakat disiplin atau tidak disiplin itu tetap tanggung jawab pemerintah. Kemudian kalau berdasarkan undang-undang karantina tetap tanggung jawab pemerintah berdasarkan undang-undang. Itu yang pertama. Oleh karena itu masyarakat itu menjadi peduli harus dilakukan tertentu oleh pemerintah. Harus dilakukan sesuatu. Kalau tidak dilakukan sesuatu ya itu berarti tanggung jawab pemerintahnya berkurang begitu. Nah sekarang kalau mau menurun sekali, maka harus dilakukan upaya-upaya yang serius, PSBB yang serius begitu pada provinsi-provinsi yang tinggi. Harus dilakukan benar-benar. Jangan PSBB transisi. Menurut saya PSBB transisi tidak serius. PSBB yang lokal pun kalau dilakukan serius ada manfaatnya. Kalau tidak serius akan lemah begitu. Okay. Jadi harus serius. Jadi itu yang pertama. Tapi nggak mungkin kita bisa membendung pertambahan kasus COVID-19 dengan hanya itu. Terus kasusnya akan bertambah, mungkin akan berkurang, tapi kan kapasitasnya harus dihitung begitu dengan pertambahan kasus yang bertambah terus begitu. Jadi kapasitas tertentu akan benar-benar habis begitu. Yeah. Pada saat habis, itu pemerintah nggak bisa lepas tangan. Nggak bisa, habis pelayanan kesehatannya, kita nggak bisa menampung lain. Itu menurut saya pemerintah tidak bertanggung jawab. Okay. Harusnya pemerintah menghitung kapasitasnya, mempersiapkan rumah sakit, apapun gedung-gedung pusdika, gedung apapun dijadikan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat itu diestimasi penuh kapasitasnya. Kemudian tadi Prof. Akmal mengatakan rekrutmen pada dokter, perawat, bidan harus dilakukan pemerintah. Apakah sukarelawan tapi tetap digaji, Prof, jangan sukarelawan free begitu. Yeah. Kemudian ya direkrut semua harus disiapkan pada saat itu memang penuh, pemerintah sudah siap membuka pelayanan kesehatan yang baru, darurat yang baru begitu, Mbak. Oke, saya ingin mengutip pernyataan beberapa teman di Kawal COVID. Katanya kalau pandemi ini sebenarnya bisa kita analogikan sebagai berutang ke rentenir. Makin lama kita mengendalikan, makin banyak pula yang
harus kita bayar, entah itu bayar berupa kerugian finansial, entah itu bayar berupa kerugian nyawa manusia begitu. Jadi ini harus jadi perhatian bersama karena liburan masih panjang dan kita harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan 2 pekan selanjutnya adanya lonjakan kasus. Pak Arifin, terima kasih, sehat terus. Salam buat teman-teman di sana. Prof. Akmal, terima kasih. Pak Miko juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Sehat terus semuanya ya. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih, Prof. Saudara, sesaat lagi kami masih punya satu